Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Bung Yandi, dalam acara Talkshow di Radio Monika Surya Barito Timur di gelombang 91,3 FM. Malam ini kita menghadirkan para tamu, di antaranya Bapak Senior Pak Badowo, kemudian sebentar lagi kita hubungi juga Pak Cilik, tadi sedang dalam perjalanan, kemudian ada Nyonya Yani, kemudian ada Pak Muhammad Cornelius. Jadi sudah hadir 4 orang narsum pada malam ini. Dengan tema yang akan didiskusikan adalah tentang atau terkait Pertamina. Mana yang benar? 24 hektar atau 78 hektar aset Pertamina yang ada di Barito Timur. Kemudian, pemanfaatan secara luas bagi masyarakat Bartim. Bagaimana pengelolaan aset yang digunakan untuk jalan hauling selama ini? Ada puluhan perusahaan yang lewat, baik itu membawa mineral batu bara, membawa hasil kebun sawit. Bagaimana hasilnya selama ini? Apa manfaatnya untuk daerah selama ini, masyarakat Bartim selama ini? Apa masukan atau pemasukan buat daerah selama ini? Apakah ada atau memang mau ada masuk ke lain? Mari kita diskusikan malam ini. Semuanya biar kita kupas tuntas. Karena ada banyak pertanyaan masyarakat. PAD kita saat ini sedang diambang titik rendah. Apalagi tahun 2022 ini, target yang harus dicapai hanya sekitar 900 M, dan mudahan itu juga tercapai. Jika kita tidak mencari peluang-peluang untuk meningkatkan PAD, salah satunya dengan pengelolaan aset di Barito Timur. Bagaimana kita bisa meningkatkan PAD secara baik, secara bertahap, secara bagus ke depannya untuk pembangunan Bartim. Malam inilah kita kupas secara tuntas. Benarkah aset Pertamina itu di awal hanya 24 hektar? Tapi kenapa di atas 2015 muncul angka 78 hektar? Dan kemudian untuk kemanfaatan secara luas bagi masyarakat Bartim, bagaimana pengelolaan aset yang digunakan untuk jalan hauling selama ini? Itu yang ingin kita tanyakan. Selamat malam Pak Badowo, senior kita, pengamat hukum. Ya, selamat malam. Selamat malam Nyonya Yani atau Ibu Yani. Selamat malam untuk kita semua di malam hari ini. Salam sehat. Selamat malam Bung Cornelius. Malam, selamat malam. Buat teman-teman semua pencinta Radio Monika. Salam sehat dari Pajoepat City. Oke, tokoh Pak Joepat kita. Sebentar lagi kita akan menghubungi Pak Cilik. Kebetulan Pak Cilik juga sedang dalam perjalanan pulang supaya tidak terganggu lagi. 15 menit ke depan kita akan hubungin beliau. Oke, kita ke Pak Senior. Halo Pak Senior. Ya, silakan dulu pengantar. Dari sejarah yang Pak Senior, Pak Badowo kemukakan kemarin dalam talkshow, apakah Anda ini atau kita ini, kami ini sudah lahir tahun 62 atau 67? Saya jawab belum. Nah, untuk mengetahui sejarah itu, senior telah mengemukakan bahwa Pertamina memang memiliki aset saat awal masuk itu sekitar 24 hektar. Kalau tidak salah kemarin. Saya masih ada rekamannya. Tapi kesini-sininya kenapa jadi 78 hektar? Saya ingin merunut, apakah memang ada ganti kerugian, apakah memang ada hutan negara yang atau dimasukkan sebagai aset baru, atau memang ini kata orang Banjar ini tak akad punya masyarakat.
Ini yang harus diperjelas, ya kan? Karena yang namanya tujuan Pertamina adalah mengelola sumber daya alam, minyak dan gas ini secara bertanggung jawab, bukan tidak bertanggung jawab. Artinya secara bertanggung jawab harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus sesuai dengan tujuan negara yang sesungguhnya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin senior mengulang kembali sedikit sejarah tentang aset Pertamina. Kok bisa dari 24 hektar itu menjadi 78 hektar? Coba ceritakan sedikit Pak Senior. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Dan salam sehat untuk semua pendengar radio dimanapun berada pada saat ini. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa tujuan kita mengangkat topik masalah jalan eks Pertamina ini tentunya agar kita mengerti apa persoalan sebenarnya yang terjadi. Ya. Karena banyak orang ikut ngomong, nimbrung, tapi nggak ngerti apa-apa. Ini yang disayangkan, sehingga ngotot. Oh ini begini, ini begini. Saya sudah menyampaikan secara historis pada talk show yang seminggu yang lalu kalau tidak salah. Jadi jelas-jelas di sini bahwa berdasarkan dokumen atau akta pelepasan hak pada tahun 1967 sampai 1972. Ini mohon maaf ya. 1967 ini banyak pendengar ini yang suka ngotot tapi belum lahir pada waktu itu. Jadi tolong didengarkan dulu sejarahnya bagaimana. Jadi tahun 7 sampai 1972 itu luas yang diklaim Pertamina adalah 24 hektar. Ya. Sementara sertifikat hak pakai yang terbit oleh ATR BPN Kabupaten Bantul Timur dan ATR BPN Provinsi Kalimantan Tengah antara 2015 sampai 2017 itu seperti main sulap. Luasannya jadi 78 hektar. Ini yang jadi masalah. Nah, sedangkan yang 24 hektar itu pun, kalau di daerah wilayah Pajo Epat, nanti Pak Cornelius bisa jelaskan juga. Karena beliau juga punya tanah yang di sana. Dan juga kakek, nenek, mertuanya punya tanah semua di sana. Nah, itu tidak ada ganti rugi tanah. Yang diganti rugi itu hanya tanam tumbuh. Kenapa? Karena itu adalah bekas ladang masyarakat Pajo Epat. Jadi di sana ada pohon pisang, ada pohon jambu, ada pohon cempedak, ada pohon buah-buahan, itu yang diganti. Bukan tanahnya yang diganti. Nah, itu persoalannya. Mengapa saya tahu? Karena pada waktu itu kakek saya sebagai tokoh masyarakat di Epat, mantan damang kepala adat, pada tahun 1942, beliau jadi damang sampai tahun 1950. Jadi tahu persis apa itu hak milik adat masyarakat Pajo Epat. Jadi harus diingat, Telang Baru, Jurubanu itu baru, itu pemekaran. Yang asli itu adalah desa Telang Lama, itu yang di sebelah sana. Desa Murutu, Desa Barawa, Desa Siong. Ada 4 desa, makanya disebut Pajo Epat. Jadi kedembangan Pajo Epat itu meliputi dulu itu masih 4 desa itu. Telang Baru itu pemekaran dari Telang. Nah, jadi persoalannya kalau kita melihat catatan sejarah yang ada, tahun 2015 sampai 2017 itu terbitlah sertifikat hak pakai 17 lembar. Sehingga luasannya 78 hektar. Mengapa sertifikat hak pakai itu terbit? Ada nggak yang tahu? Saya coba jelaskan. Nah, makanya saya ingin jelaskan. Sertifikat hak pakai itu terbit karena
Pertamina pernah membuat sebuah piagam kerjasama. Artinya objek jalan hauling 60 km ini dari Bentot titik 0 kilometer 0 itu sampai Serang-Baru kurang 60 kilo itu dijadikan objek sewa oleh PT Pertamina Persero dengan PT Megastar Indonesia. Alasannya dalam rangka optimalisasi aset jalan eks Pertamina. Itu terjadi pada tahun 2012. Lalu dalam draft kontrak mereka selama 10 tahun itu adalah 300 sekian miliar, 300 miliar lebih. Nah, ternyata pada tahun 2012-2013 itu ada 2 tahun itu dibayar sebanyak 31 miliar per tahun. Jadi jumlahnya 2 tahun dibayar itu ada bukti transfer dari PT Megastar kepada PT Pertamina Persero. Jumlahnya 62 miliar 700 rupiah. Dengar ini. Bukti transfernya ada sama saya, ada sama Bapak Cornelius. Tetapi kemudian pada 2014 Megastar ini bertanya kepada PT Pertamina Persero, mana bukti kepemilikan kalian tentang aset jalan yang kalian klaim? Pertamina nggak bisa jawab. Nah, karena Pertamina nggak bisa jawab, tapi mereka perlu dapat duit dari jalan ini, lalu mereka bikinlah sertifikat hak pakai. Terbitnya sertifikat hak pakai ini tidak ada manusia yang tahu, monyet yang tahu itu kenapa. Nah, orang yang bertambitan dengan sertifikat hak pakai ini nggak ada yang tahu. Sertifikat itu dibikin waktu itu oleh BPN Kabupaten Batu Timur dan BPN Kanwil Provinsi Kalteng. Jadi mungkin di sini sudah timbul lah mafia tanah ini, mungkin. Ini akan kita ungkap nanti ini. Nah, kemudian terjadilah pelebaran jalan. Bukan oleh perusahaan tambang batu bara. Catat itu yang mendengar di ujung-ujung radio. Dengar itu. Yang membuat pelebaran ini adalah PT PAK. Salam Kurnia. Mereka menunjuk PT Sari Borneo Yupanda SBY untuk mengelola jalan eks Pertamina tersebut. Sehingga mereka melakukan pelebaran dengan alasan bahwa Pertamina mengklaim jalan ini lebarnya 40 meter katanya. Itu pernah diungkapkan waktu di kantor Bupati. 40 meter. Nah, jalan asal itu waktu itu yang setahu saya adalah 6 meter plus bahu jalan 1 meter kiri kanan 2 meter semuanya. Jadi sebenarnya jalan ini 8 meter dengan bahu jalan. Oke, ada suara anak kecil. Tahan sebentar. Ada suara anak kecil yang cukup mengganggu. Mohon agak menjauh sedikit dari anak kecil ya. Ini nggak ada kalau di tempat saya ini. Mungkin di narsum yang lain mungkin. Jadi saya lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, dasar pengelolaan jalan ini oleh PT PAK yang menunjuk PT SBY itu adalah Perda nomor 6 tahun 2006. Sehingga waktu itu PT SBY memiliki kewenangan untuk menagih setiap pembukaan jalan itu sekian ribu rupiah per ton. Ya, jadi bukan perusahaan batu bara yang menarik untung itu. Saya tidak membela perusahaan batu bara, tapi kalau dikatakan sen, rem dan lain sebagainya yang menarik untung tidak ada, itu bohong, itu fitnah. Dan siapa yang menyatakan itu
perusahaan-perusahaan batubara yang mengambil untung atau mengambil sewa per ton itu bisa dituntut demi hukum. Nah, kemudian setelah terjadi pelebaran jalan yang tidak disepakati oleh masyarakat, maka terjadilah penyerangan oleh preman-preman PTSD waktu itu, sehingga 2 orang dari Murutuhu itu dibacok. 1 kena tangan waktu naik sepeda motor, 1 kena kaki. Yang kanan ini putus tangannya. Dan karena dia sakit hati sampai terakhir 2020 yang kemarin, dia sudah meninggal orangnya. Nah, ini salah satu ciri bahwa yang melebarkan jalan ini bukan perusahaan tambang batubara, tetapi PT SBY yang mendapat hak pengelolaan dari PT PAK. Semuanya didasarkan Perda Nomor tahun 2006. Tapi setelah kejadian pada tahun 2009 sampai ada pembacokan itu, masyarakat Murutuhu dan Panjaipat umumnya mereka mau melakukan perhitungan balik. Nah, untung pada waktu itu Bapak Jain Alkin sebagai bupati cepat turun tangan dan meminta bantuan Kodim dan lagi Polres dan lain sebagainya untuk meredam. Nah, sehingga diadakanlah waktu itu upacara adat untuk menghapus tumpahan darah yang terjadi waktu itu. Kalau tidak waktu itu pasti semua orang yang melakukan hal itu akan diserang. Diserang balik. Nah, jadi itu ceritanya. Nah, persoalannya sekarang yang muncul adalah kenapa sertifikat apakah ini bisa diterbitkan oleh APR BPN Kabupaten dan APR BPN Provinsi atau Kanwil di Kalteng, Palangkaraya. Nah, sehingga ada beberapa titik yang ternyata juga adalah hutan produksi. Dan ada juga hutan lindung, itu ada paspor. Kita berbicara ini pakai data, bukan katanya el-here. Nggak main itu. Karena banyak orang sekarang justru memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan pribadi. Nah, sedangkan yang diupayakan oleh kita beberapa kali, saya dan Pak Muhammad Cornelius mengikuti rapat, baik di Tamiang Layang maupun di Palangkaraya dengan pihak Pertamina. Akan disaksikan oleh KPK katanya. KPK Koordinator Wilayah 2, Pak Asep. Nah, waktu itu disampaikan juga dengan perwakilan dari Kejaksaan Agung, yaitu Dr. Amirianto dari Kejaksaan Agung. Kita rapat di Swiss Bell Hotel Palangkaraya. Nah, pada waktu itu disampaikan seluk-beluknya. Tapi Pertamina ngotot bahwa itu aset mereka. Oke, langsung sudah 20 menit senior, jadi langsung ke intinya. Ya. Itu ceritanya dulu supaya tahu persis. Nah, persoalan sekarang adalah ketika muncul ini ke permukaan, baik di rapat dengan bupati, baik rapat dengan pihak Pertamina di Palangkaraya, dengan wakilan Kejaksaan Agung, dengan Kapolda, Danren, waktu itu sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, itu perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kewenangan ini sebenarnya ada pada bupati dan juga ada pada wali kota dan juga ada pada gubernur. Nah, tapi persoalannya mengapa mereka tidak berani utak-atik hal ini? Nah, padahal wilayahnya adalah wilayah Barto Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, kenapa tidak berani, senior?
Kalau gubernur waktu itu rapat di kantor gubernur tahun 2020 kalau tidak salah, itu tegas beliau menyatakan ini adalah wilayah gubernur Kalimantan Tengah. Nah, makanya beliau menyatakan jangan Pertamina main hakim sendiri di lapangan. Misalnya sampai mengeruk jalan itu di ekskavator, digali sampai tidak bisa lewat. Jangan main hakim sendiri, jangan mengambil kewenangan sendiri. Itu poinnya ya. Iya. Tanpa koordinasi dengan gubernur waktu itu sebagai penguasa Kalimantan Tengah. Jadi itu yang diinginkan oleh gubernur sebenarnya bahwa Pertamina itu legowo. Serahkanlah kepada daerah-daerah yang menangani. Daerah ya. Karena itu di dalam wilayah kekuasaan beliau. Dan itu dilindungi Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Nah, itu salah satu uraian yang bisa saya sampaikan. Oke. Kurang lebihnya nanti Pak Cornelius, latar belakang kenapa sampai Ombudsman turun ke lapangan dari Jakarta melihat jalan ini dan melakukan investigasi lapangan. Oke. Berarti poinnya sudah kita dapat jika kita didasarkan pada cerita Pak Senior dari sejarahnya dimulai dari tahun 1967 sampai 1972. Benar bahwa dipastikan bahwa memang aset yang mereka miliki dan itu pun hanya ganti rugi tanam tumbuh, bukan rugi tanah ya, ganti rugi tanah. Itu hanya sebatas 24 hektar yang menurut uraian dari Pak Senior kita Pak Badowo. Namun selebihnya setelah itu di tahun 2015 ke atas sampai seterusnya ada 17 sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh BPN Bartim dan Palangkaraya Provinsi itu jumlahnya totalnya mencapai 78 hektar. Sehingga dari kenaikan ini ada sesuatu yang harus diluruskan dulu. Artinya aset yang pertama mereka miliki hanya sebanyak 24 hektar dengan ganti rugi tanam tumbuh. Itu yang harus kita garis bawahi. Ini harus betul-betul diluruskan dulu. Karena apa? Pertamina itu memiliki tujuan yang mulia. Mengusahakan pengelolaan sumber daya alam mineral seperti minyak bumi dan gas itu secara bertanggung jawab. Artinya secara bertanggung jawab itu tidak melakukan kesewenang-wenangan. Dia tetap harus berdasarkan pada aturan main, pada peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh dia bertanggung jawab karena itu tujuan dibentuknya PT Pertamina. Nah, itu jangan keluar dari itu dulu PT Pertamina. Saya pikir ini kan. Tapi latar belakang yang mendasari itu ternyata ada objek sewa dengan Megastar. Objek sewa dengan Megastar ini sempat dibayarkan 62M. 62M itu tahun 2012. 2014 Megastar akhirnya menghentikan itu karena bertanya legalitas kepemilikan dari aset Pertamina ini minta tunjukkan. Megastar minta tunjukkan dengan Pertamina legalitasnya. Sayangnya Pertamina saat itu tidak. Sehingga muncullah di 2015 sertifikat 17 lembar kurang lebih. Ya, itu tadi ada sebentar, akhirnya membengkak dari 24 hektar menjadi 74 hektar. Ini yang jadi persoalan. Kemudian persoalan lain yang muncul adalah bahwa pengelolaan jalan ini sebenarnya dilakukan pelebaran oleh PT PAK. Hujan enggak? Itu kurang lebih 40 meter lebarnya. Dengan alasan Pertamina bahwa memang yang boleh dilakukan pelebaran katanya saat itu adalah yang Pertamina dalam 40 meter. Iya kah? Itu didasarkan Perda nomor 6 tahun 2006. Maka yang pengertian pada PT SBY. Pertanyaan selanjutnya kepada Bung Cornelius. Halo, Bung Cornelius. Halo, Bung Cornelius. Iya. Halo, selamat malam. Jadi akad nikah ada ini dan selamat malam para pencinta Radio Mika dan salam sehat buat narasumber termasuk Pak Senior. Pertanyaan saya adalah ini sampai kapan nih
sampai kapan pengelolaan jalan ini, pemungutannya ini dilakukan oleh PT SBY ya namanya ya? Dari PT PAK ke PT SBY ini sampai kapan? Sampai tahun berapa ini? Itu pertanyaannya sampai kapan? Sampai kapan? Ya, sampai kapan? Jadi begini, itu terakhir setelah terjadi peristiwa itu 2009 maka bubar dan anunya dicabut. Nah, sehingga tidak ada kami diganti dengan APIDU. Itu Asosiasi Penambang Batubara Belitung Timur. Sebetulnya bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum kalau tidak salah. Nah, sehingga selanjutnya lalu di sehingga di kontraktor pelaksananya itu PCN. Itu mungkin 4 sampai 5 tahun. Nah, itu jawabannya sementara setelah itu dibangun makanya APD patungan mengumpul dana dan dilakukan sebagai pelaksananya itu adalah PT PCN. Sebentar, diulang dulu Bung Cornelius. Setelah dari PT PAK ke PT SBY, dengan adanya kasus persoalan tahun 2009 ini dihentikan, kemudian diserahkan kepada Asosiasi Penambang Asosiasi Pertambangan Batubara Belitung Timur. Betul sekali, itu dia. Yang bekerja sama dengan Dinas PU tadi ya katanya ya? Ya, PO dan PCN. PCN. Saudara Antono. Ini PCM ini apa singkatannya? Saya lupa, ini PT Patriot Nusantara kalau tidak salah itu. PT Patriot Nusantara. Patriot Nusantara. Oke, Patriot Nusantara aja, kita PTM aja gitu ya. Ya, PCM. Oke. Terus apakah ini sampai sekarang ditarik? Nah, itu dia masalahnya Pak. Setelah ribut, setelah terbit surat pengelolaan, setelah hasil arti kita yang apa disampaikan oleh senior tadi, ditegaskan karena jalan itu artinya merupakan terbit SHP tadi, surat hak guna pakai, maka tidak ada yang mengurus. Sementara sempat dilakukan artinya oleh global, apa saya lupa namanya itu kemarin. Arti di Sepon sempat sebentar oleh, lupa saya, apa global ada ujungnya itu Pak yang di. Oke, lanjut. Nah setelah itu terjadilah keributan kemarin. Nah, terjadi keributan dalam rangka mereka mengoptimalisasi, maka mereka membuat agreement. Lalu dilaksanakan oleh Patra Jasa. Nah, jadi setelah itu terjadi keributan sampai turun Pak Gubernur langsung. Pertama Wakil Gubernur waktu terjadi itu, kedua Gubernur sampai turun langsung. Nah, berarti sampai sekarang jadi jalan ini calling down, tidak ada yang bertanggung jawab sama sekali. Artinya perusahaan kadang-kadang si A, kadang-kadang si B, kadang-kadang si C. Ya, di mana yang rusak dia turun kadang-kadang nggak diurus sama sekali. Jadi sekarang tidak ada yang urus. Nah, cuma secara globalnya karena si PT Rimau Group itu yang paling banyak nominasi pengangkutan, jadi kalau lihat dari label lambang mereka sarana yang terbaiki, baik motor, GR, material lain adalah PT Rimau yang sekarang. Artinya cuma sewaktu-sewaktu, tidak jelas juga perbaikannya. Oke, maksud saya di sini adalah sebenarnya jalan ini harus dilakukan pengelolaan secara profesional, gitu kan? Ya. Memang tidak ada yang siapa yang mengambil keuntungan. Pertanyaan yang banyak datang dari masyarakat itu adalah bukan kepada menyebut nama perusahaan, apakah si A, si B, si C yang mengambil keuntungan. Hanya pertanyaan yang banyak masuk ke kita sebenarnya adalah dari situasi ini siapa yang diuntungkan gitu loh. Oh ya.
Jadi begini Bang Yandi, kalau dari situasi ini siapa yang diuntungkan, ini adalah artinya saya susah menyebutnya. Artinya banyak ada yang ya penumpang gelap yang mengambil keuntungan istilahnya. Jadi tidak bisa CACB, arti itu sudah lumrah. Arti ini ada penumpang gelap supaya jalan ini ngambang. Para penumpang gelap kalau jalan ini diurus, masukannya tidak bisa masuk ke kantong sendiri, akan masuk ke negara atau ke pemerintah daerah. Nah itu yang saya kemarin sama Pak Badobo ingin supaya ini jelas siapa yang mengelola, siapa yang bertanggung jawab. Ada Karena jalan penumpang gelap. Itu poinnya, ternyata ada penumpang gelap. Ini yang mengambil keuntungan. Tapi kita tidak tahu siapa yang penumpang gelap ini. Ini harus ditelusuri ya Pak Cornelius ya. nah, itu ya. Terus nah, maksud saya gini Pak, jadi ini kan kembalinya kenapa artinya perusahaan itu tidak bisa CACB, ya karena statusnya ini, karena perusahaan kemarin, karena setelah kisruh kemarin, maka jalan ini dibuka oleh salah satu penduduk Barito Timur yang ada di pinggir jalan. Yang lainnya mungkin saya anggap itu seorang keluar Barito Timur, ada 3 karena kita diambil menjadi saksi. Nah, jadi yang menggugat ini yang kalah sampai sekarang menurut putusan pengadilan itu almarhum. Nah, jadi dari mungkin beratus-ratus atau mungkin ribu-ribu orang yang tinggal di sepanjang jalan yang panjang kurang lebih 60 km itu ada ribuan manusia. Tapi satu orang yang pemilik ini baru merasa keputusan itu kalah. Kalah artinya bahwa gugatan terhadap Pertamina dan di pertanahan itu mereka kalah di pengadilan. Nah, jadi justru itu artinya situasi sekarang, artinya Pertamina masih merasa dia yang punya kewenangan jalan ini secara yuridisnya menurut dia. Nah, yang jadi persoalan pada waktu persidangan kemarin, saya yang hadir jadi saksi karena saya adalah satu-satunya masyarakat yang jadi saksi yang memang tinggal di sini dan punya data kronologis. Perlu kita klarifikasi supaya mereka jelas yang ada tanda tangan itu ganti termasuk tanahnya itu kurang lebih hanya sekian meter dan uangnya hanya 320.000 tidak salah. Itu almarhum yang namanya beliau kalau sekarang apa camat. Kalau sekarang camat, kalau dulu saya apa sebutannya Dana apa sebelum Dana ya. Dana itu almarhum Aselujen itu ada dokumennya. Jadi beliau karena dia sebagai camat, dia ini kan karena ya terus terang ini dari dari kita. Jadi warisan dari nenek moyang kita ya mungkin ditandatangan oleh beliau karena beliau pada waktu itu sebagai camat atau sebagai wadana itu ada dia memang termasuk tanah. Cuma punya beliau, yang lain-lain itu ganti rugi tanam tubuh. Nah, itu dokumennya kita apa. Nah, sekarang masalahnya ini jalan ini tidak ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah semua penumpang gelap yang tidak bertanggung jawab. Jadi bukan penumpang gelap yang tidak bertanggung jawab. Ini ceritanya gimana? Ada penumpang gelap. Penumpang gelap ini memanfaatkan situasi dari tidak terkelolanya dengan baik aset-aset jalan holding ini ya. Betul sekali, penumpang gelap dan beberapa perusahaan gelap juga yang tidak punya jalan sehingga bisa dengan leluasa dengan dalih berlindung di penumpang gelap sehingga berdalih dengan jalan umum. Nah, saya sering menyampaikan kepada mereka, nah yang ada ini karena kesepakatan, karena kemurahan hati. Nah, kalau ini ada ini katanya jalan umum, kalian tidak boleh lewat dong. Kalian harus punya jalan perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kalian harus bikin jalan sendiri. Nah, tapi kami tidak melarang karena kita secara jujur dari lubuk hati yang paling dalam, ya ada untungnya, ada manfaatnya juga, benar ada manfaat. Tapi ada juga kerugiannya. Yeah. Nah, jadi ada untungnya, Pak Yandi, ya mungkin masyarakat sekitar bisa kerja, bisa. Tetapi ada juga negatifnya dari segi negatifnya. Banyak juga negatifnya. Jadi 50-50, 50% ada positifnya, 50% ada negatifnya. Karena
sebenarnya masyarakat tidak melarang sebetulnya mereka lewat. Tapi kalau ini berbentuknya jalan umum, karena mereka lewat umum, mereka perusahaan harus memenuhi ketentuan umum ini yang jadi permasalahan. Iya. Paham. Nah, jadi yang jadi permasalahan, jadi tolong perhatian supaya segera pemerintah daerah jangan ngambang. Jadi supaya selesai semua penumpang gelap supaya jelas kan menjadi seperti apa yang disampaikan oleh senior tadi. Itu dulu masukannya katanya nih. Baik, kita tahan dulu ya, Bung Cornelius. Nah, itu dia. Oke. Kita ke Ibu Yani. Halo, selamat malam Ibu Yani. Aktivis wanita Barito Timur. Halo, selamat malam. Assalamualaikum untuk semua. Waalaikumsalam. Dari cerita sejarah yang dikemukakan oleh Pak Badowo, dari kronologis yang diungkapkan oleh Bung Muhammad Cornelius, apa yang bisa digambarkan oleh aktivis wanita kita ini dalam menghadapi persoalan jalan hauling ini? Ternyata saat ini ada penumpang gelap katanya yang ambil situasi keuntungan ini. Ya tadi kan kami ngurus kan ada yang ketinggalkan, nggak mendengar, ada yang tapi tadi dari saya mengikuti dari mana tadi dari pembayaran pada tahun 2012 sebenarnya. Dari situ saya tadi mendengarnya. Ini mendengar yang cerita ulang Yandi kan gitu. Ya. Hampir gagal paham kan masalah ini. Ya. Bang Yandi. Sebabnya kalau dari awal yang diceritakan Pak Badowo tadi yang sempat saya simak kan masalah seberapa banyak dari 24H dengan 78H. Awalnya 24 hektar dan itu pun hanya ganti ruginya dengan ganti rugi tanam tumbuh, bukan ganti rugi dengan tanahnya, gitu loh. Iya, di situ. Justru karena ada tuntutan dari Megastar waktu menjadi objek sewa yang pernah dan sempat dibayarkan oleh Megastar itu adalah 62 M kalau tidak salah selama 2 tahun. Tapi 2014-nya ditanyakan, apa status kepemilikan Pertamina dalam hal ini? Muncullah sertifikat di 2015 itu 17 lembar. 2015 sampai 2017 kurang lebih yang diungkapkan oleh Pak Senior tadi menjadi 78 hektar. Kok bisa? Gitu loh. Nah ini kan selama ini kan yang bermasalah kan dengan masyarakat terus gitu. Ya, menurut saya itu wajar masyarakat itu merasakan masih memiliki hak di atas tanah itu. Karena menurut dilihat dari sini kan cuma yang diganti rugi pada zaman dulu itu cuma tanam tumbuh kan. Itu pun 24 hektar gitu loh. Ya itu pun cuma 24 hektar. Sedangkan yang diklaim sekarang kan 78 hektar. Nah, andai kata saya sebagai masyarakat yang ada di situ jelas merasa dirugikan dan komplain. Tapi di sini masalah aset-aset ini saya lihat sudah berpindah tangan kemana-mana selama ini. Dari perusahaan ini ke perusahaan ini, saya nggak nyebut nama perusahaannya. Dari titik ini ke titik ini. Aksnya tidak jelas. Bagaimana ini pengelolaannya? Tidak jelas kan apa itu penyerahan kepemilikannya. Sedangkan yang jelas-jelas kita lihat kepemilikan ini sebenarnya itu masyarakat kan. Masyarakat yang punya tanah di situ. Akhirnya karena di sini tadi ada buat juga ya. Karena ini benang kusut kayaknya sudah. Benang kusut, tapi ini sepertinya dari 2 orang yang senior kita, Pak Badowo dan Pak Cornelius, sangat mengetahui sejarah ini, sehingga ini sebenarnya sangat mudah ditelusuri. Iya, karena saya bilang benang kusut apa? Soalnya penyerahan dari sini dari perusahaan satu ke perusahaan satu itu surat menyuratnya saya lihat dari ini tidak nyambung semua. Semua ya. Tidak nyambung kayaknya itu. Akhirnya perusahaan yang baru mengklaim ini saya sudah mendapat hak dari perusahaan ini. Dia nggak tahu di belakangnya itu bagaimana awalnya gitu. Nah akhirnya kan masyarakat belum terselesaikan kan komplain lagi kepada yang pegang sekarang ibaratnya gitu. Akhirnya diserahkan lagi kan. Ya. Akhirnya sampai mana tadi?
sampai ada kerjasama dengan apa tadi, dinas PU dengan apa tadi yang terakhir tadi? Asosiasi Pertambangan Barito Timur dengan PU, kemudian ada juga nama PCM di sini, cuman singkatannya lupa, Bung Cornelius. Tapi ada juga menyebut yang terakhir namanya global gitu, tapi nanti kita telusuri itu. Itu perlu kita telusuri nanti. Dan intinya selama ini yang sudah diserahkan kepada yang baru disebutkan Bang Yandi tadi, itu semua itu dananya itu kemana, siapa yang menerima selama ini dan untuk keperluan apa itu untuk kesejahteraan masyarakat, apa itu untuk kesejahteraan pribadi ataupun untuk daerah kita kan belum tahu. Ini yang kita cari, ini sebenarnya kita telusuri gitu. Ini menurut saya Pak ya, kan di sini bupati sebenarnya punya kewenangan, punya hak. Dan harus berani ambil alih masalah aset ini bersama yang memiliki kewenangan. Oke, Bu. Untuk membuat perda untuk melindungi aset-aset yang sangat berharga buat saya, buat kita semua di sini. Itu yang kemarin diisukan ada DPRD nanti apabila ini menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat Prusda, di mana Prusda ini mungkin bisa menjangkau mengelola yang bukan hanya pelabuhan saja nanti, tapi juga ke jalan hauling ini. Mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana, terrealisasi sehingga cepat, gitu kan, bisa diatasi gitu. Itu menurut saya Bang Yandi itu harus sebenarnya, bukan sekarang, dari dulu sebenarnya itu harus. Sebagai kepala daerah itu punya kewajiban harus berani ambil alih apapun yang ada di daerah kuasaannya. Seperti Pak Gubernur bilang kan, semacam itu. Pasti Pertamina tidak boleh ibaratnya main hukum paksa lah gitu. Itu ke daerah kekuasaan gubernur kan. Ya betul. Seharusnya pemerintah daerah kita juga harus bertindak berani gitu, mengambil semua aset itu dari pihak manapun juga gitu. Oke, tahan dulu ya Ibu Yani ya. Sebentar kita hubungin Pak Badowo, terjatuh kayaknya nih. Ya, halo. Terjatuh sepertinya tadi senior. Ya. Oke, senior. Ya, gimana? Jadi begini, intinya kita sudah dapat poinnya dari sejarahnya. Pertamina ini ternyata hanya memiliki aset 24 hektar, itu pun dengan catatan ganti ruginya hanya tanam tumbuh. Tahu-tahu di 2015 sampai 2017 muncul sertifikat sebanyak 17 lembar kata senior tadi, yang jumlahnya 7/8 hektar. Senior bilang menurut Ombudsman ada maladministrasi di sini. Coba bisa kemukakan enggak? Ya. Betul. Bisa kemukakan enggak persoalan maladministrasi ini? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Cornelius ya? Yang maladministrasi belum? Oh, belum. Ya, tadi soalnya saya ada tamu tadi. Iya, oke. Apa-apa lanjut ya. Oke, atau kita lempar ke Bung Cornelius. Ya, Gini Bung Cornelius lagi. Oke, Bung Cornelius. Saya perlu menjawab itu Pak Yandi. Artinya supaya ini kan kita mencari solusi. Cari solusi kita. Ini ada muncul istilah maladministrasi ini apa maksudnya ini? Bisa dijelaskan? Jadi itu kalau maladministrasi itu kan seharusnya kesalahan prosedur membuat sertifikat seharusnya digugurkan. Cuma saya bukan menjawab itu nanti mungkin dibahas, dan mungkin kita hari Senin akan mengundang seluruh kepala desa yang berada dari Bentut sampai ke Telang Baru. Secara global. Saya ingin menjawabkan, mengklarifikasi karena banyak pertanyaan masyarakat kemana uang. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi itu? Ibu Yani. Ibu Yani. Nah begini Ibu Yani, atau pemirsa atau narasumber yang lain, karena kita tepat posisinya berada di Pertamina dan kita tahu betul permasalahan kemana uangnya. Ya. Nah jadi uang yang ada itu kemarin kan sempat di-store ya waktu itu Megastar 1, sekian.
Nah, sebetulnya dari situ kan sudah, karena tidak boleh mengambil uang kalau bukan haknya. Artinya itu sebetulnya kesalahan prosedur katanya kemarin, makanya dicabut. Nah sekarang uang ini dipungut sewaktu itu, yang menerima uangnya itu adalah PT PTN karena beliau yang selaku kontraktor untuk membiayai operasional, membeli material dan sebagainya. Nah sekarang setelah adanya Pertamina, klaim Pertamina, maka tidak ada yang menerima uang. Tidak ada yang menerima. Perusahaan itu hanya ada petungan. Tapi yang secara maksimal itu adalah PT SEM. Rimau Group yang mengeluar peralatan dengan karyawannya untuk anak. Jadi tidak ada dipungut sama sekali. Karena itu dilarang. Karena itu melanggar undang-undang. Kalau memungut dari jalan itu. Arti karena itu bukan kewenangan. Nah itu tidak ada. Sekarang tidak ada yang menerima uang semua. Ini ngambang. Tahan Makanya sebentar, Bung Cornelius. Kalau mereka tidak ada yang mengelola, bagaimana pemasukan untuk daerah? Betul sekali Bang Yandi. Ini yang kita desak. Makanya kita desak. Sebetulnya kemarin kan ada, saya lupa di Quran apa itu di Beritu Raya, bahwa sekarang Pertamina dan pemerintah daerah sepakat dan dipantau oleh KPK untuk mengurus jalan katanya. Tapi sampai detik sekarang, pada waktu itu gubernur yang datang ke Simpang 4 Murtowo, silahkan Pertamina. Karena Pertamina sekarang secara yuridis yang memenangkan ini urus. Cuma harus standar, tapi bukan untuk menjadi jalan umum. Atau bukan menjadi jalan khusus. Kalau jalan khusus itu banyak prosedurnya. Tidak boleh menjadi jalan khusus. Karena ini bentuknya jalan umum, diteliti itu, ini dan sebagainya. Makanya itu maladministrasi. Nah untuk uang tidak ada yang terima. Nah posisi sekarang sebetulnya kita mendesak supaya ini Pina, bagaimana putusan apa, surat sertifikat apakah tadi itu gugur demi administrasi karena kesalahan prosedur, atau ini bagaimana? Ini ngambang, arti jalan ini statusnya tidak bertuan lah, jadi suka-suka saja, bukan jalan Pertamina, bukan secara klaim Pertamina, tapi kalau jalannya dia aset Pertamina tidak ada, perawatan tidak ada. Apa yang dia hanya mengklaim hanya untuk menutup karena keuangan sudah masuk sejumlah 62 miliar, sebetulnya kontraknya ada 10 tahun. Karena hanya mereka bermuda tadi topo dengan ada beberapa lembar kwitansi. Dengan bermuda topo mereka dan bermodal kwitansi yang selembar 2 lembar itu mereka mengklaim sehingga bisa membuat, nah ini yang terjadi maladministrasi, kesalahan prosedur. Makanya Ombudsman memberi rekomendasi. Sedangkan rekomendasi Bu Yandi boleh dipakai atau boleh tidak. Nah tapi kita ngotot sebetulnya kalau rekomendasi Ombudsman itu sudah dibentuk berdasarkan undang-undang memakai uang negara. Kalau sudah rekomendasi Ombudsman itu tidak terima, bubar saja. Karena berarti mereka salah memberikan rekomendasi, membuat pusing masyarakat. Tapi kalau ini benar rekomendasi, berarti yang salah di pengadilan. Itu berhak. Waktu putusan kemarin, apa yang pengawas posisi Yandi, saya lupa sudah ini. Nah, badan yang mengawas pengadilan. Ya, yang jelas itu kalau memang di pengadilan ada bukti baru nanti terbukti bahwa ini maladministrasi, ya kan? Maka pengadilan juga harus legowo untuk membuka kembali jika ada masyarakat atau pemerintah daerah ingin mengajukan suatu tuntutan atau gugatan terkait hal ini. Jadi tidak ada terkait misalnya nanti ini perkara yang sama atau bagaimana. Bagaimanapun ini adalah ada bukti baru gitu kan. Betul. Saya lanjut Pak Yandi. Berarti begini. Saya kan beberapa kali ngobrol dengan para teman-teman, rekan-rekan misalnya. Dan jadi ini kan masih tidak tertutup kemungkinan. Makanya di dalam kesempatan, mungkin di dalam pertemuan susi hari Senin nanti, dipersilahkan masyarakat yang beribu-ribu orang, mungkin dari beberapa keluarga, beberapa pemilik sertifikat, silahkan menggugat melalui jalur hukum. Nah, pada intinya untuk sekarang, karena jalan ini status quo, menurut kita status quo, kalau Pertamina, mana lu Pertaminanya, lu rawat, lu apa, lu sudah ambil uang dari perusahaan. Jangan biarkan kami yang ada, jangan biarkan kami yang ada di pinggir jalan Pertamina ini makan debu dan makan bising. Kalau lu yang punya jalan, ayo turun lu sekarang. Nah, maksud saya, sesuai dengan kata gubernur kemarin, silahkan Pertamina perbaiki jalan ini demi keuntungan masyarakat dan keuntungan negara, tapi minimal di SK loh. Kayak ada
Silahkan mereka pungut kalau itu sudah bagus, tidak mengganggu BISIN, tidak mengganggu polisi. Nah kalau sekarang itu kami yang pusing. Makanya justru kemarin beberapa masyarakat yang mengklaim tanah mereka belum dianu. Tapi saya bilang, teman-teman, kita tidak boleh hakim sendiri. Nah, kami tetap mengakui secara prinsip, kami mengakui jalan itu 6 meter. Nah, tapi yang 6 meter ini, nanti silahkan lewat perusahaan. Tapi standarnya standar umum. Jangan klakson di kampung, jangan debu tidak disiram. Nah, ini permintaan. Ya. Kira-kira itu yang dari penjelasan dari kita. Artinya kalau mereka semua tidak diperhatikan, inilah saya anggap yang diuntungkan perusahaan semata-mata hanya mengambil keuntungan, memberi dampak penyakit dan sebagainya, BISIN dan sebagainya kepada kami masyarakat. Ini yang tidak benar, termasuk silahkan kita verifikasi sendiri. Anak TIKA aja ngerti siapa-siapa penumpang gelap sehingga jalan ini terkatung-katung menurut saya. Itu Bang Yandi. Oke. Jadi gini, saya udah tahu, sudah bisa menarik poin-poinnya. Cuman yang saya penasaran ini masalah penumpang gelap ini, Bung Cornelius. Bisa sedikit Mbak kasih bocoran apa sih penumpang gelap ini? Di mana situasinya dia? Sebenarnya dia berdiri di mana sekarang ini? Nah, itu dia. Karena dia penumpang gelap, dia tidak berwujud, Bang Yandi. Nah, tapi yang sebetulnya saya bilang, kalau kita nih bukan hanya penegak hukum, kalau tegaknya hukum itu tegak, tapi tidak ditegakkan ini kita tegakkan keadilan, hukum yang berkeadilan, kadang-kadang demi kepentingan hukum. Ah, Bang Yandi tahu sendiri, ini penegakan hukum, ini jalan umum. Ya saya bilang kalau ini jalan umum, yuk jangan lewat, yuk jalan khusus. Nah, cuma kita tidak mau begitu. Ini kesepakatan bersama masyarakat, ada supir orang kampung, ada itu ini dan sebagainya. Yang sekarang taatilah aturan dan cepat pemerintah selesaikan ini supaya bisa menjadi masukan dan supaya jadi adem semua. Oke, kalau begitu begini. Poinnya sudah kita dapat. Bahwa nanti ada diundang dari desa kepala-kepala desa untuk kumpul, gitu kan? Untuk dijelaskan persoalan maladministrasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman, begitu? Betul sekali. Nah, jadi masyarakat akan mendapatkan pemahaman dan penjelasan tentang bagaimana selama ini praktek yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ternyata inkonstitusional, maladministrasi maksudnya gitu kan? Betul sekali, Bang Yandi, betul sekali. Nah, apabila memang masyarakat misalkan dengan catatan tidak menghalangi gerak roda pembangunan, menempuh jalur penegakan hukum sesuai prosedur, maka hak-hak itu bisa dituntut dan digugat. Gitu, betul kan? Betul sekali, itu dia intinya. Nah, itu dia intinya. Solusinya adalah silakan pembangunan tetap jalan, masyarakat jangan menghalangi, tapi masyarakat juga akan menuntut haknya, betul begitu ya? Itu dia, kan ada ketentuan, ada AMDAL, ada CSR, ada apa dan sebagainya. Mari kita bareng-bareng bersama. Kami tidak melarang, silahkan kalian lewat kalau ini bentuk jalan khusus atau jalan umum yang bisa masyarakat sekarang bisa mendengar. Masyarakat bisa mendengar. Jangan juga kita menghalangi pembangunan untuk ke depan Bartim gitu kan. Tapi hak-hak Anda juga bisa diangkat kembali. Hak Anda sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, sebagai orang yang patut dan wajib untuk disejahterakan oleh negara ini, itu juga mendapat bagian dan porsinya. Jangan takut. Karena apa? Apa yang diperjuangkan adalah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Di luar itu memang tidak dijamin. Mudah-mudahan penumpang gelap mendengar ini ya. Oke, kita kembali ke Pak Senior Pak Badawa. Pak Badawa. Ya. Pak Badawa. Ya. Saya penasaran masalah penumpang gelap ini. Bisa dijelaskan sedikit enggak? Pak, kalau itu saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan. Karena perlu penyelidikan dan penelitian lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Jadi begini. Salah satunya adalah KPK. Ya, jadi begini. Pertanyaan dari masyarakat tadi kita menyebut siapa yang mengambil keuntungan dalam situasi ini? Tidak ada. Apakah PT ini, apakah PT itu, PT ini, PT itu. Tapi dengan ketidakjelasan pengelolaan saat ini yang harusnya
anggaran untuk peningkatan pemasukan buat daerah dan kemakmuran masyarakat, kemanfaatannya bisa dikelola secara baik, sekarang ini tidak jelas sama sekali. Siapa yang mengambil keuntungan dari situasi ini? Ya, jawab Bung Cornelius, ada penumpang gelap, gitu loh. Jadi jelas saja kalau sekarang itu sejak peristiwa dengan PPSBY dulu, itu tidak ada yang jelas mengelola jalan ini. Dan tidak ada lagi, karena Perda nomor 5 2006 dicabut, maka tidak ada pihak, lembaga atau badan hukum yang boleh memungut di jalan ini. Kalau ada pungutan itu berarti pungutan liar. Kalau ada pungutan, sehingga jalan yang ada sekarang itu dikelola oleh perusahaan masing-masing supaya bisa lewat tanpa memungut biaya dari pihak manapun. Oke. Nah, saya kurang jelas tadi karena saya ada tamu tadi. Apa yang menjadi pertanyaan Ibu tadi? Apa anunya? Tolong diulangi. Pertanyaan Ibu tadi begini, intinya begini, sama saja dengan pertanyaan yang masyarakat sering tanyakan, gitu kan? Ini kan situasi ini kan harusnya regulasi kebijakan untuk menangani ini cepat diatasi, gitu kan? Sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara jelas, sehingga ada pemasukan. Pemasukan buat siapa? Pemasukan buat daerah, buat negara, buat masyarakat, gitu kan? Tapi kalau ini dibiarkan, bukankah ini merugikan banyak pihak? Ya. Bisa ketimpasan lagi orang lah. Iya, bukankah ini justru merugikan banyak pihak, masyarakat luas gitu loh. Secara umum ya, secara luas ini jelas merugikan gitu. Artinya begini, kita tidak mencurigai siapapun, tapi kenapa ini terjadi pembiaran seperti ini? Ada apa? Ini bukan waktu yang singkat loh, cukup lama loh. Mungkin ke depan kita berharap ini cepat diatasi ya, senior ya. Oke, kita kembali ke Bu Yani. Bu Yani. Ya, Bu Yani. Bentar. Bu Yani tadi kan bertanya kemana uangnya. Saya sudah jelaskan. Nah, kalau uangnya sekarang setelah yang ada dipungut, Bu Yani, sekarang tidak ada uangnya. Pada waktu itu ada uang hanya untuk para ini diserahkan PCN. Nah, sekarang tidak ada uang lagi. Makanya itu Pak Senior yang akan menjelaskan kalau masalah keuangan. Ya, maksudnya tadi saya pertegas lagi, Bung Cornelius, karena ini tidak ada uangnya lagi, ada situasi yang diuntungkan bagi banyak pihak, gitu loh. Siapa yang ngambil keuntungan ini? Ini duit besar loh. Ini kalau dikumpul-kumpul, kalau jumlahnya tahunan triliunan loh. 1 bilion itu 1,9 triliunan loh. Kalau dikumpul-kumpul loh, udah sekian lama loh ini kerugian yang dimiliki loh. Kalau ini terjadi pembiaran, siapa yang diuntungkan gitu loh? Pihak yang menggunakan mengelola jalan itu jelas diuntungkan yang pertama. Pihak mana lagi? Pihak siapa lagi? Tadi sedikit ada penumpang gelap. Kalau bersekian tahun kali sekian ton dari banyak perusahaan, itu kan Megastar aja yang bayar sekitar tahun 2012 itu sekitar berapa? 62 M ya, 31 M per tahun gitu kan. Ini udah berapa tahun? Kalau dijumlah kalau kita jumlah triliun ini sudah ini. Berapa triliun gitu. Iya kan? Dari sekian banyak perusahaan. Iya, seperti yang dari tadi berapa itu 31 miliar kan per tahun kan? Itu Megastar aja ya. Dari 10 tahun kontraknya itu 10 tahun sekalian. 10 tahun gitu. Ya. Oke, sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan jalan itu apabila dikelola secara baik. Kita sudah mendapatkan kerugian yang bukan main-main. Angka yang kerugian kita jelas hanya menyangkut nilai. Jelas kita bertanya, masyarakat bertanya, situasi ini siapa yang diuntungkan? Gitu.
Pengguna jalan itu jelas diuntungkan pihak pertama. Tapi siapa lagi? Jadi gimana ini? Nah, maksud saya, ini harus secara tegas. Maksud saya, Pak Senior mengetahui sejarah, Bung Cornelius sudah tidak diragukan lagi, memang kronologisnya sudah menguasai betul. Harus ditetapkan bergandengan tangan eksekutif dengan DPRD, dan DPRD membentuk pansus secara khusus untuk ini. Urgent. Apakah Senior sepakat? Jadi begini, kita kembali lagi pada siapa yang diuntungkan. Kalau untuk saat sekarang, mulai tahun 2012 sampai sekarang, itu sesudah VCN dulu sudah bubar, maka di atas tahun itu, di atas tahun 2014-15, tidak ada lagi pungutan di atas jalan ini. Tidak ada pungutan kan? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang bilang ada? Kalau bilang ada, tolong sampaikan kepada saya buktinya. Oke, kita garis Saya bawah laporkan ke KPK. Artinya tidak ada, ya kan? Artinya tidak ada. Tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, karena ini tidak ada pungutan, siapa yang diuntungkan? Ya, yang diuntungkan semua. Masyarakat diuntungkan lewat nggak dipungut kan? Bawa galianti, bawa karet, bawa kayu, nggak ada yang dipungut. Bawa batu bara, nggak ada yang dipungut. Ya untunglah semua yang lewat ini. Untunglah semua yang lewat. Artinya betul kan? Pengguna jalan itu semua untung. Semua untung. Diuntungkan kan? Ya, tetapi tanda petik ya. Apakah yang di ujung radio tahu untuk pemeliharaan jalan ini berapa miliar satu bulan? Tahu nggak? Oke, kita kan fokus itu persoalannya. Kita kalau ada pengelolaan, maka pengelola itulah yang memelihara jalan, gitu kan? Ya artinya. Ya, tapi mereka tidak berhak untuk memungut. Mereka tidak berhak memungut apapun. Ini ada surat dari Patra Jasa nomor 358 tahun 2021 bulan Mei. Oke, apa bunyi suratnya? Jelas mereka menyatakan bahwa aset jalan ini adalah jalan Pertamina. Aset jalan dan Patra Jasa sebagai anak perusahaan, mereka ya yang berhak mengelola jalan ini. Mereka yang berhak, berarti mereka yang memungut. Tidak ada pungutan sama sekali. Tidak ada pungutan sama sekali. Berarti kalau tidak ada pungutan, berarti tidur saja kita ya. Artinya tutup saja, tutup mata saja. Jadi kan sebagai tidak ada pungutan, makanya siapa yang mau lewat, ya silahkan lewat, tapi lu bikin kalau rusak lu kerjain sendiri. Nah ini yang saya maksud Pak Senior, yang juga banyak pertanyaan banyak orang, cepatlah diambil kebijakan secara tegas dari pemerintah setempat, apakah itu pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur ataupun pemerintah provinsi untuk memperjelas pengelolaan ini. Saya sampaikan kesimpulan Ombudsman. Ya. Yang pertama, terbitnya 17 sertifikat apakah itu adalah maladministrasi. Maladministrasi. Saya tanya sekarang, kalau dokter melakukan malpraktek dan pasiennya mati, dokter itu dihukum atau dikasih hadiah? Dokter itu dikasih hadiah dengan hukuman. Nah, berarti dihukum. Berarti itu adalah tindakan kriminal. Termasuk tindak pidana. Betul. Nah sekarang kalau VPN kabupaten maupun provinsi berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman ini, kesimpulannya adalah terbitnya 17 sertifikat apakah itu adalah maladministrasi. Dalam penjelasannya di sini adalah pengabaian hukum. Dan di dalamnya jika terdapat ada indikasi kerugian negara untuk keuntungan pribadi. Ya, jadi ini adalah maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dan penyimpangan prosedur. Penyimpangan, mereka juga masuk kategori perbuatan korupsi nantinya. Ya, ini jelas perbuatan melawan hukum PMH. Nah, seharusnya dengan 17 sertifikat yang dimiliki mereka ini, seharusnya masyarakat yang punya tanah
termasuk pemerintah Barito Timur itu menggugat DPN dan Kanwil supaya 17 sertifikat ini gugur demi hukum. Berarti Saya sangat tidak sepakat dengan cara portal memortal. Karena itu bisa mengundang kerusuhan. Ya, senior. Tadi karena sopir yang mengangkut batu bara juga perlu makan. Senior, tadi mereka bayar juga cicilan mobil. Tadi kita sudah ungkapkan sama Bung Cornelius, ya kan? Pada saat tadi bahwa apa yang terjadi saat ini kita diskusikan di talkshow ini, silahkan lanjutkan pembangunan. Tapi masyarakat yang ingin menuntut haknya juga tuntut secara prosedur hukum. Ya silahkan. Saya sudah di talkshow kemarin, saya sudah sampaikan. Untuk menuntut hak itu, pakailah jalur hukum. Apalagi yang menuntut hak ini sudah menguasakan kepada pengacara. Oke, jadi istilahnya kita sekarang ini adalah mencari bagaimana pemasukan daerah untuk pembangunan Batik ini berjalan dengan baik, hak masyarakat ini juga dapat dipenuhi, ya kan? Pembangunan juga jalan berkesinambungan, berkelanjutan secara kontinu. Itu diskusi malam ini yang ingin kita cari. Langkah awalnya bagaimana? Langkah awalnya, saya pengen tahu langkah awal. Langkah awal adalah menggugat sertifikat hak pakai. Satu. Yang kedua, supaya gubernur dan bupati sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengambil alih pengelolaan dan pemeliharaan jalan eks-Pertamina. Nah, jujur. Itu anunya. Sehingga nanti gubernur atau bupati di kabupaten ini bisa misalnya membentuk satu badan untuk mengelola jalan ini secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga mereka punya kewenangan boleh memungut retribusi dari pemakai jalan. Itu poinnya. Tanpa payung hukum itu adalah pungli. Itu poinnya dulu. Itu poinnya. Bung Cornelius. Ya. Apa bahan tambah yang bisa ditambahkan dari Anda? Nah, jadi saya tambahkan, jadi itu apa yang disampaikan oleh Pak Senior tadi kan sudah matang. Nah, jadi pada intinya marilah kita pertama ya kita gugat bareng-bareng masyarakat yang merasa, jadi jangan portal memortal. Sekarang kita maju ke pengadilan, setelah ada pindah ke pengadilan, jadi jalan ini kembali ke pemerintah daerah, buatlah perda supaya bisa memungut dari perusahaan-perusahaan yang lewat, maka kita akan mendapat hasil triliun, itu intinya. 1 tahun itu. Oke. Tambahannya ya, berarti jangan ada portal memortal, kemudian buatlah kita menggugat kembali hak-hak yang memang yang harus dikuasai oleh daerah dan masyarakat, gitu kan? Ya, oke. Ibu Yani. Ya, ini sebagai gambaran aja salah satu. Sebentar. Ketika itu dikelola oleh PT SBY, maka 1 bulan mereka dapat sekian miliar. Ya. Sekian miliar per bulan waktu mereka menggunakan Perda Nomor 5 Tahun 2006. Luar biasa ya. Nah iya. Nah kali aja kalau 12 bulan berapa? Oke. Kita sudah di penghujung acara. Kita sudah dapat poinnya semua nih. Sejarahnya sudah kita dapat. Kemudian masalahnya kita sudah dapat. Kemudian bagaimana cara mengatasinya ke depan kita juga udah dapat poinnya nih. Bu Yani, saya minta closing statement dari Anda. Ya, statement dari saya cuma semoga pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah mendengar talkshow kita di malam hari ini. Ya, semoga talkshow malam ini betul-betul mereka dengarkan gitu kan. Iya. Dan menjadi bahan pemasukan. Bung Cornelius, saya minta closing statement sekaligus tambahan. Nah, jadi maksud kita tapi tidak berputar-putar, jadi segeralah artinya secara gentleman para masyarakat itu gugat ulang supaya jelas
Arti karena posisi sekarang kita sebagai warga negara yang taat hukum, kita patuh pada hukum. Karena kemarin ada beberapa orang yang kalah, yaitu makanya Pertamina sangat percaya diri bahwa status jalan itu adalah secara hukum hak mereka. Nah sekarang ada beberapa penduduk yang memang punya sertifikat, termasuk saya secara pribadi yang berada di jalan Pertamina ini, siap bareng-bareng. Siap menggugat kembali, membuka kembali perkara jalan X Pertamina. Oke, itu closing statement yang mantap, Bung Senior. Ya, jadi statement yang kami tunggu, sekaligus jika ada tambahan, silakan. Jadi intinya adalah perlu ditegaskan bahwa sejak PCN dulu berhenti, tidak ada lagi pungutan apapun di jalan X Pertamina. Jadi siapa yang mau lewat, kalau jalan rusak ya dia perbaiki sendiri, dia keluarkan modal sendiri. Itu satu. Nah, yang kedua adalah anjuran dari Ombudsman dalam kesimpulan mereka dalam keputusan laporan akhir hasil pemeriksaan LAHP nomor 0337 itu jelas menyatakan tindakan korektif adalah salah satunya adalah meminta APR BPN memerintahkan agar Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah dan kantor BPN Kabupaten Batu Timur mencabut 17 sertifikat hak pakai. Mencabut. Itu tindakan korektif dari Ombudsman Republik Indonesia. Nah, Ombudsman ini adalah lembaga yang sama dengan lembaga hak asasi manusia dan sebagainya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, kemudian yang terakhir korektifnya adalah supaya Gubernur Kalimantan Tengah mengambil alih pengelolaan dan pemeliharaan jalan X Pertamina. Dinyatakan itu sebagai jalan umum di wilayah administrasi Kalimantan Tengah. Itu anjuran korektif dari BPN. Dari Ombudsman bagaimana tindak lanjutnya? Korektif dari Ombudsman maksudnya. Kalau itu bisa dikelola oleh daerah, baik provinsi maupun kabupaten, barulah nanti dibuatkan semacam perda yang mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi supaya bisa memungut retribusi terhadap pemakai jalan. Itu baru bisa menguntungkan untuk masyarakat Batu Timur. Baik. Dan uangnya itu bukan main-main, puluhan miliar tiap tahun. Closing statement ya. Ya, itu closing statement saya. Nah, cobalah baik gubernur maupun bupati berani bertindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Jangan melempem seperti sekarang. Ya, kalau istilahnya ibarat anjing itu ngikut ukui. Oke, kalau gitu. Ibarat korek api, kalau melempem harus dijemur itu. Kita sudah kalau enggak dibuang sekalian aja. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, itu harapan kita. Kalau bisa dikelola, maka pemasukan untuk PSB itu tiap tahun itu puluhan miliar. Iya, kalau berapa tahun sekali udah triliunan. Contoh aja Megastar berani store 31 miliar per tahun. Bayangkan. Oke. Kalau itu jadi penghasilan Batu Timur cukup untuk menggaji honorer Batu Timur itu. Ya, oke. Kita sudah di penghujung acara. Dan closing statement sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber. Terima kasih banyak. Apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi malam ini? Wahai kepada PT Pertamina, Anda memang perusahaan BUMN, perusahaan milik negara. Tapi harus dipastikan, meskipun negara memberi kesempatan kepada BUMN untuk dapat ikut serta memenuhi kepentingan umum, namun negara tetap dapat menentukan kebijakan yang bersangkut paut dengan kepentingan umum itu. Negara tidak dengan semena-mena mengambil alih atau mengizinkan penggunaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat maupun pihak yang terdampak untuk digunakan baik untuk kepentingan umum, tetapi harus melalui tahapan dan proses yang diatur oleh undang-undang.
memaknai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tupoksi Anda sebagai Pertamina, sebagai perusahaan yang harus bertanggung jawab mengelola sumber daya alam, maka tindak tanduk perusahaan Anda harus pada tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan. Jika memang aset yang Anda miliki hanya 24 hektar, 78 hektar sisanya Anda selesaikan dengan masyarakat. Jangan lupa di Pertamina juga banyak yang tersangkut korupsi. 78 hektar ini juga jadi batu sandungan bagi masyarakat bila tidak Anda selesaikan. Jika Anda main terbitkan sertifikat, akhirnya apa yang terjadi? Kata Pak Senior Pak Badowo, ternyata ini maladministrasi penerbitan sertifikat ini yang dilakukan oleh Pertamina dengan BPN. Baik itu BPN Barito Timur maupun BPN Provinsi. Akhirnya apa? Akhirnya yang dikatakan oleh Bu Yani, mari kembalikan hak masyarakat. Pemerintah harus tegas. Pemerintah, bupati dan gubernur harus tegas untuk kepentingan daerahnya. Ini wilayahnya. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Bung Cornelius. Bung Cornelius nyata. Ini sepertinya ada penumpang gelap. Untuk agar tidak terjadi kepentingan yang lebih kapitalis lagi yang dilakukan oleh penumpang gelap ini, makanya Bung Cornelius, mari kita menggugat kembali hak-hak masyarakat yang memang milik masyarakat, tapi melalui prosedur hukum yang jelas. Jangan ada portal memortal, jangan ada tindakan atau kegiatan yang menghambat pembangunan, karena itu juga merugikan masyarakat luas. Hal senada juga dikemukakan oleh senior kita Pak Badowo. Mereka akan berjuang, dan kepada para pemimpin kita, Pak Bupati, Kepala Daerah, Pak Gubernur, 3 narsum sepakat. Kali ini Anda harus bertindak tegas terhadap aset Pertamina dan untuk kepentingan masyarakat luas, kepentingan masyarakat Barito Timur yang ada di Barito Timur ini. 3 narsum ini sepakat. Dan kepada DPRD, mempercepat pembentukan peraturan daerah yang terkait dengan mengatur persoalan-persoalan bagaimana peningkatan PAD, baik itu pelabuhan maupun yang terkait dengan jalan haulingnya. Dan ini juga mempercepat untuk membentukan Prusda. Kami masyarakat Bartin tentunya akan mendukung segala tindakan yang memang nantinya untuk kemajuan daerah Barito Timur yang kita cintai. Demikian kesimpulan yang bisa disampaikan pada diskusi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Adil Katalino Baceramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus.